Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raipasa Aresi Atka, kelas 3C. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang efektivitas kerja tim. Efektivitas kerja tim adalah kemampuan untuk memilih suatu tujuan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keputusan-keputusan untuk menunjukkan pengarahan tenaga kerja kepada bawahannya, atau juga bisa disebut manajemen efektivitas. Berikutnya, tujuan efektivitas kerja tim. Kemampuan keberlangsungannya efektivitas kerja tim yaitu guna untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dan memberikan hasil kerja yang sepuas-puasnya kepada yang mengharapkan. Efektivitas kerja tim dapat dilihat dari 4 pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi, dan pertimbangan sosial. Yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas kerja, yang pengaruh efektivitas kerja. 1. Waktu. Dalam melakukan pekerjaan, waktu adalah faktor yang paling utama. 2. Tugas. Bawahan harus diberitahukan tentang apa tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. 3. Produktivitas. Sebagai karyawan, diharuskan atau wajib memiliki produktivitas kerja yang tinggi. 4. Evaluasi kerja. Sebagai manajer harus bisa mendorong, membantu, dan menginformasikan kepada bawahan-bawahannya. Dan yang terakhir 5. Perlengkapan dan fasilitas. Perlengkapan dan fasilitas adalah sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Gumilar dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengubah individu menjadi pemain tim. Nomor 1. Tantangan. Penghalang besar dalam menggunakan tim kerja adalah penolakan individu. Sukses seorang karyawan tidak lagi didefinisikan dalam kinerja individu. Untuk berkinerja sebaik sebagai anggota tim, individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menghadapi perbedaan dan memecahkan konflik-konflik, serta menghaluskan tujuan pribadi untuk kebaikan tim. Tantangan menciptakan pemain tim akan paling besar jika budaya nasional sangat individualistik dan tim itu akan dimasukkan ke dalam suatu organisasi yang serta historis menghargai presentasi individual. Nomor 2. Membentuk pemain tim. A. Seleksi. Beberapa orang telah memiliki keterampilan agar pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika pekerjaan anggota tim disampingkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan bahwa pula calon dapat memenuhi peran itu dalam tim. Mereka mampu mensyaratkan teknis. Banyak calon yang melamar pekerjaan tidak mempunyai keterampilan tim. Bila menghadapi calon semacam itu, pada dasarnya para manajer atau pemilik tim mempunyai 3 pilihan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipanopianto, NPM 18110185.
Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat terbentuknya kelompok, alasan individu berkelompok, dan struktur kelompok. Syarat-syarat terbentuknya kelompok. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran jika dirinya adalah bagian dari sebuah kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kesamaan faktor yang dimiliki setiap anggota kelompok yang bersangkutan sehingga membuat hubungan satu sama lainnya semakin bertambah erat. Beberapa persamaan ini dapat meliputi persamaan nasib, persamaan tujuan, persamaan kepentingan, persamaan fisik, persamaan ideologi, dan persamaan-persamaan lainnya. Yang ketiga, adanya struktur kaidah, serta pola perilaku-perilaku tertentu. Yang keempat, kelompok sosial memiliki sistem dan berproses. Dan yang terakhir, adanya hubungan timbal balik sesama anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, alasan orang berkelompok. Ada sejumlah alasan mengapa seseorang mau berkelompok. Dalam kelompok diantaranya, 1. Keamanan atau rasa aman. Dengan bergabung, individu dapat mengurangi rasa tidak aman akibat sendirian. Orang merasa kuat, punya sedikit keraguan, dan lebih tahan terhadap ancaman tatkala menjadi bagian dari kelompok. Dengan adanya rasa aman ini, maka akan lebih aktif. Yang kedua, status. Status bergabung ke dalam kelompok dipandang penting oleh orang lain dan menghasilkan pengakuan dan status bagi anggotanya. Yang ketiga, interaksi dan afiliasi. Kelompok dapat memenuhi kebutuhan sosial orang, menikmati interaksi teratur yang ada di dalam kelompok. Bagi sebagian orang, interaksi di lokasi pekerjaan ini merupakan sumber utama terpenuhinya kebutuhan mereka akan afiliasi. Yang keempat, kekuasaan. Apa yang tidak bisa dicapai secara individu kerap menjadi mungkin tatkala dilakukan lewat tindakan kelompok. Kelompok memberi kekuasaan tanpa wewenang formal dari organisasi. Yang kelima, pencapaian tujuan. Dengan bergabung dalam kelompok, tujuan akan lebih mudah dicapai dengan bekerja sama, gotong royong, saling membantu, dan mendukung serta menguatkan. Tentu tujuan akan lebih mudah diraih dibanding bila dengan berpikir, bersikap, dan berbuat sendiri. Yang keenam, kekuatan. Dengan bergabung dalam kelompok, maka seseorang akan merasa memiliki kekuatan untuk meraih tujuan dan harapannya karena bisa berbagi misi, meminta pendapat, nasihat, dan pertolongan dari anggota yang lainnya. Terus, struktur kelompok. Struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara anggota kelompok berkaitan dengan bentuk, pengelolaan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Ketika dua atau lebih individu bergabung untuk mencapai suatu tujuan, di saat itu dan sebagainya. Ketika dua atau lebih individu bergabung untuk mencapai suatu tujuan, di saat itulah struktur kelompok berkembang. Bahasan utama dalam perkembangan struktur kelompok adalah norma, peranan, dan hubungan antar anggota kelompok itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat perkembangan tim. 1. Menetapkan arah. Dalam tahap ini, tim harus fokus terhadap misi dan membuat garis besar strategi yang akan ditempuh serta menetapkan tujuan, prioritas, prosedur kerja, dan peraturan bagi tim. 2. Bergerak. Dalam tahap ini, peran dan tanggung jawab anggota tim ditetapkan dengan jelas. Kendala harus dihadapi dengan dewasa bersama seluruh anggota tim sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. 3. Mempercepat gerak. Pada fase ini dimungkinkan untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan umpan balik dari sesama anggota, manajemen konflik, kerjasama, dan pembuatan peraturan yang efektif. Penguasaan terhadap wilayah secara cepat dan efektif dengan daya tahan yang tangguh juga sangat diperlukan. 4. Sampai. Melalui kerjasama yang kompak, tim dapat mencapai puncak dengan mengatasi segala kendala dan mampu mencapai prestasi yang luar biasa. Namun, apabila dalam fase ini belum mencapai puncak ideal, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan konsolidasi atau upayanya bisa dilakukan dengan berkoordinasi secara maksimal. Selain itu,
Peninjauan kembali atau review juga diperlukan terhadap target atau sasaran untuk mengetahui masih relevan atau tidak. Contoh dalam keseharian saya adalah mencoba untuk membangun hubungan antar anggota tim, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan baik dan efektif supaya dalam proses mengerjakan sesuatu pekerjaan bisa memberikan hasil yang maksimal. Yang selanjutnya adalah kekompakan tim. Kekompakan adalah bekerja sama secara teratur dan rapi, bersatu padu menghadapi suatu pekerjaan yang biasanya ditandai adanya saling ketergantungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekompakan tim: 1. Interaksi tim. 2. Tujuan yang sama. 3. Ketertarikan pribadi terhadap tim. Contoh dalam keseharian saya adalah membangun kekompakan tim adalah berkomunikasi. Dengan tentunya berkomunikasi akan meningkatkan kekompakan tim. Misalnya, ketika ada tugas untuk mengerjakan sesuatu, akan tetapi ada pekerjaan lain juga yang harus diselesaikan. Karena kita sering berkomunikasi, maka akan mempermudah untuk membagi pekerjaan antara tim. Selanjutnya adalah norma tim. Adalah seperangkat aturan atau pedoman yang dibentuk tim untuk berinteraksi anggota tim satu sama lain dan dengan karyawan yang berada di luar tim. Norma tim dapat dikembangkan selama pertemuan tim awal. Lebih banyak norma dapat ditambahkan saat tim melihat kebutuhan akan panduan tambahan. Norma tim digunakan untuk membimbing perilaku anggota tim. Norma tim digunakan untuk melihat seberapa baik anggota tim yang berinteraksi. Ada 4 cara mengembangkan norma tim, yaitu 1. Peristiwa penting dalam sejarah tim. 2. Keunggulan adalah teladan perilaku yang pertama. 3. Pernyataan yang eksplisit dari pemimpin atau para anggota. 4. Sesuatu yang merupakan hasil dari pengalaman yang lain. Norma tim dapat mencakup sebanyak mungkin topik yang dianggap penting oleh tim agar berfungsi dengan sukses. Mulailah dengan beberapa norma tim dan tambahan lebih banyak norma sesuai kebutuhan. Contohnya adalah saling terbuka apabila ada yang tidak bisa mengerjakan sesuatu, baik saya ataupun rekan kerja saya, maka tidak perlu sungkan untuk memberitahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tim kerja. Pengertian tim kerja secara umum adalah bagaimana sekelompok orang bersatu untuk berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Membentuk tim dari kumpulan individu, mengembangkan dan menjaga kinerja tim. Tim berada di dalam semua perjalanan hidup dari tim yang bekerja untuk tim. Olahraga. Perbedaan antara tim dengan kelompok individu adalah komitmen. Komitmen bersama tim untuk menyepakati tujuan. Semua tim dibentuk berdasarkan individu. Dan dengan demikian, konteks tim sifat melakukannya sesuai dengan tahapan yang sama dengan pengembangannya dan muncul dari permasalahan yang sama. Faktor pembeda utama tim proyek, program, dan portofolio adalah sifat alami sementara. Seorang manajer P3 harus membangun tim secepat mungkin dan menjaga kinerjanya dengan latar belakang mobilisasi yang akan terjadi. Akan sangat membantu jika individu yang menjadi anggota tim merasa nyaman atau secara aktif menikmati lingkungan yang dinamis dari proyek, program, dan portofolio. Kesamaan dengan sifat alami proyek, program, dan portofolio selama ada organisasi kadang-kadang akan terjadi secara alami dari perkembangan tingkat yang lebih tinggi dari maturitas, kemampuan, dan fungsi seperti komunitas praktisi dalam hal tertentu. Model kinerja cenderung memiliki 2 aspek. Pertama, sifat alami individu yang menjadi tim, dan kedua, tetap mengembangkan tim secara keseluruhan. Menjelaskan bagaimana perbedaan pekerjaan pribadi bersama-sama membentuk satu tim kerja. Setiap personalitas memiliki kekuatan dan kelemahan.
secara ideal. Di dalam tim, seseorang yang memiliki kekuatan personal dan menyeimbangkan kelemahan yang lain, individu-individu akan menjadi lebih baik dalam satu tim jika mereka diberi satu peran untuk menunjukkan kelebihan mereka. Dan ini materi kedua saya, jenis-jenis kerja tim atau tim kerja. Ada beberapa jenis tim kerja. Tim kerja dapat melakukan berbagai hal, seperti membuat produk, memberikan jasa, mengkoordinasi proyek tertentu. Dari bagian hal ini, maka tim kerja dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tim kerja menyelesaikan masalah merupakan kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 sampai 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk mendiskusikan berbagai cara peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Itu adalah tim kerja menyelesaikan masalah. Yang kedua, tim kerja yang mengelola diri sendiri. Tim kerja yang mengelola diri sendiri merupakan sebuah tim yang benar-benar otonom, yang tidak hanya bisa menyelesaikan berbagai masalah, tetapi juga bisa mengimplementasikan berbagai solusi-solusi dan bertanggung jawab penuh atas hasil-hasilnya. Ketiga, tim kerja fungsional merupakan karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda, yang berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang keempat, tim kerja virtual merupakan yang menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Materi ketiga dari saya akan menjelaskan pengertian tentang karakteristik sebuah tim. Tidak semua kumpulan orang dapat dikatakan suatu tim. Untuk menjadi suatu tim, kumpulan orang itu harus memiliki karakter sebagai berikut. Ada kesepakatan terhadap misi tim, agar suatu kelompok orang dapat menjadi sebuah tim yang dapat bekerja sama secara efektif jika semua anggotanya memahami dan menyepakati misi dan tujuan tim. Semua anggota menaati peraturan yang berlaku. Tim mempunyai suatu peraturan atau pranata tersendiri sebagai landasan kerja dalam rangka mencapai misi dan tujuan. Sekelompok orang dapat menjadi suatu tim apabila mereka menaati peraturan atau norma yang berlaku. Ketiga, adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Suatu tim akan dapat berjalan dengan baik jika tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dibagi secara adil dan bijaksana. Dan keempat, dapat beradaptasi terdapat perubahan setiap anggota. Harus dapat saling membantu dan saling beradaptasi secara sehat dan positif terhadap perubahan yang terjadi. Jelaslah bahwa sekelompok orang belum tentu merupakan suatu tim. Sebab orang-orang yang ada dalam suatu kelompok atau perkumpulan belum tentu dapat bekerja sama, mempunyai misi dan tujuan yang sama, serta dapat saling pengertian dan saling membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Herawati. Saya akan melanjutkan materi pengertian kelompok. Pengertian kelompok menurut Merton, kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Tipe-tipe kelompok, ada beberapa kelompok. 1. Kelompok formal. Suatu kelompok kerja yang ditandai dengan struktur organisasi, aturan, fungsi, dan lainnya.
Di dalam kelompok formal dibagi lagi yaitu kelompok komando. Kelompok komando yang tersusun atas, atasan, dan bawahan dan ditentukan oleh anggota organisasi. 2. Kelompok tugas. Kelompok tugas yang ditetapkan secara organisasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Kelompok informal dibagi menjadi 2 tipe, yaitu kelompok kepentingan. Kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu sasaran khusus. Yang kedua, kelompok persahabatan. Kelompok yang bersama-sama karena mempunyai kesamaan karakter. Untuk selanjutnya, perbedaan formal dan informal. Apa perbedaan antara kelompok formal dan informal? Yaitu keanggotaan dalam kelompok formal ditentukan manajemen organisasi. Selanjutnya, keanggotaan dalam kelompok informal. Lalu kelompok formal dibentuk untuk memajukan kepentingan organisasi. Yang terakhir merupakan upaya manajemen untuk memanfaatkan secara bijaksana kelompok formal dan informal untuk meyakinkan kepentingan organisasi dengan sebaik-baiknya. Sekian dan